Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Gearpods episode kali ini. Nah, hari ini udah kedatangan temen satu lagi nih, namanya Alivia Zahra. Alivia ini bekerja di logistik company, terus dulu masuknya sebagai manajemen trainee ya, Via. Terus pas kuliah itu aktif di organisasi sama ikut-ikut lomba. Mungkin dari Via ada yang mau ditambahin? Oke, halo teman-teman Gearpods. Thank you Nan udah diundang. Perkenalkan, Via, teman kuliahnya Harnan di UPN Veteran Jakarta jurusan Teknik Industri. Saat ini posisinya sebagai Operations Executive atau lulusan jadi manajemen trainee juga di salah satu logistik company. Oke. Sekarang kita coba lihat CV-nya Via. CV Via itu ada di sini. Share. Oke, udah kelihatan ya, Vi? Oke, kelihatan. Nah, Via ini Teknik Industri UPN Veteran Jakarta 2015-2019. Sekarang sebagai Operation Eksekutif dari 2019. Dulu pernah di Kuiper, Master Class Online Coach. Terus kita lanjut lagi karena ada slide selanjutnya. Ini udah kelihatan ya slide yang selanjutnya, Vi? Kelihatan. Oke, nah ini Via dulu juga pernah di Lapan, private tutor di Pertamina, itu Quality System and Knowledge Management, magang. Pernah menjadi asisten lab di PPIC, Production Planning Inventory Control. Terus di pengalaman organisasi ini Via itu pernah aktif di data science. Ini masih ya, Vi? Di data science. Terus sekretaris Himpunan Mahasiswa Teknik Industri UPN Veteran Jakarta. Pernah di Young on Top. Terus ada lagi di SMA di MAN 4 ya. Itu jadi speaker. Pernah juga speaker di Intuition, itu di acara di kuliah. Ada lagi di HMTI UPN Veteran Jakarta, ini pernah jadi komite seminar. Iya, paling itu ya, kurang lebihnya ya, organisasi-organisasi yang pernah dijalanin. Terus kita slide selanjutnya. Oke, oh ini ada lagi nih, organisasi di SSEAYP. Ini apa nih, Vi? Itu apa ya? Dia salah satu komunitas internasional yang support ASEAN gitu. Terus waktu itu volunteering project. Jadi kita kayak retyping novel yang nantinya akan diproduce jadi braille gitu. Buku braille yang bakal bisa dibaca sama tunanetra. Oke. Volunteering di itu jatuhnya di bawah ASEAN berarti ya? Oke. Habis itu pernah juga di Beres ID. Nah, lanjut di publikasi. Publikasi ini berarti jurnal-jurnal yang pernah keluarin ya dari Via ya? Iya, betul. Oke, ini ada beberapa, ada 4 jurnal. Nah, habis itu ada lagi awards. Ini pas masa-masa kuliah ada, sama SMA ini juga ada ya, Via? MAN juga ada ya? Benar. Oke, ini pas masa-masa kuliah sama MAN. Oke, awards-nya udah. Terakhir ini seminar dan workshop dari Via yang pernah diikutin. Oke, di stop share dulu ya, Vi. Nah, sekarang kita cerita ke pengalaman pas kuliah, Vi. Dulu kuliahnya ngapain aja kira-kira? Yang bagusnya belajar gitu kan. Tapi kadang kalau misalnya belajar yang lagi mager juga nggak masuk gitu. Biasanya diizinin gitu ya? Ya, nggak masuk gitu. Terus apa ya? Mungkin dulu ngerasanya kalau kuliah di kelas itu kan pakai PPT. Jadi balik lagi sih kayak yang kadang ke dosennya. Kalau misalnya
kelihatan materi si dosen ini bisa dikejar gitu ya at the end of the semester gitu. Jadi kayak PPT-nya cukup mewakili pemaparan dia saat di kelas, kayaknya masih aman gitu kalau buat nggak ngedengerin atau hadir saat sesinya gitu. Tapi kalau misalnya pemaparannya itu cukup kompleks dan harus hadir di kelas, ya biasanya aku hadir gitu. Nah, untuk kegiatannya selama di kuliah, ikut komunitas gitu kan, komunitas di kampus kayak himpunan HMTI atau Ekoro atau Bespro gitu. Kalau misalnya di luar kampus, volunteering atau ikut DSI, Data Science Indonesia, terus ya paling lomba-lomba sih. Oh, oke. Terus dulu Via itu skripsinya tentang big data ya, kalau nggak salah ya? Tentang data mining. Data mining, benar. Jadi dulu tentang data mining. Dulu Via pas mau cari kerja awal-awal itu emang mau cari kerja di bidang data atau enggak? Enggak. Jadi kebetulan karena waktu itu internnya di Pertamina, terus emang lagi itu ngebahas tentang quality control gitu, yang kebagi jadi 5 aspek panca mutu, terus dapat mentor yang dia tertarik sama big data dan data mining. Akhirnya ya udah kita nerusin report PKL itu ke skripsi. Nah, ternyata data mining ini nggak ada dosennya kan di kampus kita. Akhirnya ya udah kita mencari sumber lain, maksudnya mentor-mentor lain yang kira-kira bisa bantuin skripsi kita gitu. Nah, data mining ini intinya adalah mengolah berbagai sumber data, bisa jadi ada inputnya dan insight-nya untuk company gitu. Oke. Terus kalau ke proses awal-awal cari kerja itu gimana sih? Dulu pas jadi job seeker. Cari di berbagai sumber gitu ya, di berbagai platform, entah dari LinkedIn, entah dari Jobstreet, atau Tekin Asia dan lain-lain gitu. Dulu cita-citanya pengennya di multinational company gitu. Nah, kenapa multinational company? Mungkin karena dia global, terus bahasanya beragam, kepake gitu kan, dan kayaknya lebih seru aja gitu. Nah, prosesnya awal-awal tetap kayak submit di berbagai platform, terus sambil nunggu. Makanya kenapa join di Quipper itu, karena di Quipper itu sebenarnya online, jadi kayak di rumah aja gitu kan, jadi tutornya tapi lewat aplikasi dia gitu di rumah, dan jamnya bebas. Kalau masuk dibayar, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi kalau mau liburan hari Sabtu atau Minggu ya masih oke-oke aja gitu. Fleksibel ya. Tapi tetap ada cuannya, iya. Terus dulu berarti kan mau di multinational company. Nah, habis itu alhamdulillahnya sekarang juga yang perusahaan sekarang itu logistik company di multinational company juga ya, Via? Iya, betul. Nah, itu dulu proses rekrutmen awalnya itu kayak gimana? Dulu, nah sebenarnya ini kan kayak perusahaan logistik itu perusahaan supply chain gitu. Nah, dulu tuh nggak suka banget sama materi itu gitu ketika kuliah. Nah, tapi waktu kuliah hindari. Ya karena itu ribet banget kan, mana ada labnya, praktikumnya. Terus tiba-tiba dosen PPIC waktu itu juga nawarin untuk jadi aslab PPIC gitu kan ketika internship. Nah, karena dosennya langsung nawarin kayak ya udah gitu, kita jadi aslabnya untuk adik-adik kelas di semester berikutnya. Walaupun di semester sebelumnya kayak udah nggak mau lagi nih PPIC. Tapi semester masih jadi aslab gitu. Nah, ternyata dari yang tadinya nggak ngerti gitu kan, terus jadi aslab kan mau nggak mau belajar lagi gitu. Belajar lagi, terus mesti nge-review hasil laporan praktikum adik-adik kelas juga gitu kan, terus jadi kayak oh ya gitu. Nah, ternyata setelah lulus nggak tahu kenapa jalurnya kesini lagi gitu. Dan pengalaman sebagai aslab PPIC juga jadi salah satu pertimbangan mungkin ya, karena agak relate gitu kan di perusahaan supply chain, walaupun PPIC itu part kecil gitu kan dari supply chain. Terus ya udah, di dunia supply chain itu memang kayaknya identik dengan uncertainty gitu. Dan pergerakan barang itu harus terus terjadi. Jadi kayak pergerakan orangnya nggak boleh lebih lambat dari pergerakan barang itu sendiri.
gitu. Nah, proses awal-awal ini sebenarnya awalnya kayak lewat LinkedIn, apply gitu kan. Biasanya kan ada job portal, terus kita bisa apply lewat yang isi akses itu, tinggal submit CV. Nah, terus lupa prosesnya beberapa bulan kemudian, karena pas ingat lagi kayak udah ada di Gmail gitu kan, invitation untuk first step-nya gitu, first step-nya itu. Tes online? Enggak, dia LGD. Ini masa-masa sebelum pandemi. Oke. 2019 ya? Iya, generasi sebelum ada COVID. Jadi awal pertamanya itu LGD. Nah, sebenarnya di email itu di state kalau mau interviewnya di mana nih, antara di Jogja atau di Surabaya gitu kan. Terus kayak, loh, nggak ada yang di Jakarta ya? Duanya gitu. Iya, nggak ada yang di Jakarta. Nggak ada. Tadinya hampir nggak ada gitu. Aku taunya setelah masuk gitu kan dari HR, tadinya tuh nggak mau diadain di Jakarta karena kayak udah selesai gitu area Jakartanya. Nah, ini tuh ternyata mereka kan kayak ada keliling ke kampus-kampus. Nah, di setiap kampus itu kan kayak ada open jobnya gitu. Nah, terus di Jogja atau Surabaya ini emang ada perwakilan kampus-kampusnya. Nah, terus kayak ketika anak kampus sana juga ternyata udah balik ke Jakarta gitu kan, ke rumah masing-masing, akhirnya mau nggak mau ya? Setelah dikumpulin, iya ada banyak nih, ada lumayan, akhirnya diadain lah di Jakarta gitu. Nah, terus di hari pertama itu LGD itu ada 30 orang. Nah, 30 orang itu dijelasin gitu kan, awalnya pas masuk ada company overview, terus dari 30 orang ini kebagi jadi 3 kelompok, masing-masing kelompok 10 orang di ruangan yang berbeda. Terus dari 10 orang ini kita langsung dapat case 2 lembar gitulah, isinya full data sama skema dan sebagainya. Terus kita dapat waktu 5 menit dan 1 kertas HVS kosong untuk nulis ide kita tuh atas permasalahan itu apa aja, terus kayak pandangan kita dan solusinya dan sebagainya gitu ya, pro konsnya. Terus setelah 5 menit itu baru mulai diskusinya. Jadi 10 orang ini dibebasin start diskusinya seperti apa, tapi setiap orang berhak berbicara gitu, masing-masing entah 1 menit atau 2 menit buat nyampein yang tadi masing-masing ditulis gitu. Full bahasa Inggris dari awal step sampai akhir gitu kan. Terus ternyata case-nya itu sangat spesifik gitu ya, sangat industri, sangat supply chain gitu. Jadi mungkin kalau kita baca ngelihatnya kayak ini kayaknya logical aja bisa gitu, tapi ternyata pas ada teman teknik sipil yang apply di situ, dia agak kesulitan untuk menyelesaikan case-nya gitu. Karena emang waktu itu dibukanya untuk engineering aja gitu di tahun aku. Nah, terus kemudian setelah masing-masing orang menyelesaikan case-nya, present, terus kita diskusi. Nah, dari setiap kelompok tadi itu diambil 3 orang aja. Oh, sistem gugur berarti ya? Iya, langsung di hari itu. Langsung, oke. Jadi tersisa 9 orang. Nah, 9 orang ini langsung interview HR. Oh, oke. Termasuk dia juga tuh di hari itu. Langsung. Iya, benar. Interview HR, kita ditanya, biasa lah ya, kenalan diri, kelebihan, kekurangan, pengalaman terbaik, buruk, dikasih kayak lebih sejauhnya lah gitu ya kan kalau HR. Dia nggak yang teknikal gitu. Oke. Terus cita-cita ke depan apa dan sebagainya. Nah, hari itu selesai. Jadi kalau yang tadi nggak lolos bisa langsung pulang. Kalau yang dia HR interview berarti lanjut. Nah, setelah HR interview pulang semua, diumumin beberapa minggu setelahnya. Nah, setelah HR interview itu ternyata lanjut ke psikotes lengkap. Psikotes lengkap itu yang kayak seharian dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Itu yang mulai dari sinonim, antonim, deret, bahasa Inggris, matematika, terus Kraplin, warteg atau gambar, terus ada yang kayak gambar orang, terus gambar pohon, nah kayak gitu. Terus setelah itu kayak nunggu gitu kan, waktunya nunggu sebentar, terus langsung interview psikolog, karena di hari itu emang sisinya sama psikolog gitu ya. Mungkin ada juga berarti ya via itu ya, dari pagi ya, dari pagi sampai malam itu ya? Iya, dari pagi sampai malam.
Oke, Itu juga psikolog. sistemnya gugur gitu. Oh, Jadi kalau yang psikotes lengkapnya tadi mungkin nggak sesuai gitu kan, atau di bawah standar, dia nggak dipanggil untuk interview psikolog. oh oke. Habis itu dia lanjut interview psikolog, itu juga satu-satu. Interview psikolog lebih ke psikologinya lagi gitu. Kalau sebelumnya HR interview lebih ke kita fit nggak sih sama budaya perusahaan dan sebagainya gitu kali ya, maksudnya di sisi sana. Kalau interview psikolog benar-benar matching, benar nggak sih anak ini jawabnya pas tadi psikotes gitu, takutnya entah psikotesnya jawabannya hafalan atau apa gitu kan, Dikulik lagi ya. ya terus matching atau enggak kayak gitu. Oke, terus setelah itu nunggu lagi gitu kan pengumuman. Ternyata alhamdulillahnya lolos ke tahap berikutnya itu langsung sama CEO-nya, disebutnya MD, Managing Director. Nah, di tahap itu udah kumpulan dari berbagai daerah. Kalau yang tadi kan cuma yang Jakarta aja. Jadi daerah kayak Surabaya itu udah di daerah Surabayanya gitu kan, sampai tahap psikotes dan psikolog. Kalau Surabaya udah Surabaya, terus kayak Jogja, Solo dan sebagainya itu udah masing-masing. Nah, yang pas tahap terakhir yang MD ini udah dari berbagai daerah gitu. Jadi Jakarta tuh daerah terakhir gitu, yang tangganya terakhir, makanya prosesnya singkat. Nah, di tahap itu ada 12 orang total dari berbagai daerah, dan mereka dapat biaya akomodasi juga. Jadi mereka dibiayain tiket pesawatnya sama tiket nginepnya untuk datang gitu kan ke HO-nya. Nah, ini 12 orang dibagi jadi 2 hari yang berbeda gitu, hari pertama sama hari kedua, masing-masing ada 6 orang. Terus langsung kita ketemu CEO-nya, deg-degan sih pasti, maksudnya kayak langsung gitu kan, nggak ada lapisan-lapisan lain gitu, langsung ke nggak ke user dulu ya, langsung ke CEO ya. Usernya langsung yang atas pokoknya. Terus asik sih sebenarnya. Asik diskusinya, terus interviewnya juga asik. Maksudnya kayak ngomongin case juga gak sih? Atau ngomongin pribadi? Itu ngomongin pribadinya ya 50-50 kayaknya. Bener-bener kayak hobinya apa gitu, terus kayak kenapa sih kamu tuh jadi kandidat yang layak lebih dari yang lain gitu, terus kayak permasalahan apa, terus permasalahan sulit apa yang pernah diselesaikan kayak gitu-gitu. Terus kalau case-nya dikasih case gitu kan, terus kita langsung harus jawab gitu kan, detail gitu kan, bla 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 gitu. Ternyata case yang dia sampein tuh real gitu kan, real case, dan solusi yang aku kasih kalau menurut dia tuh masih yang kayak kurang tepat gitu. Solusiku tepat gitu katanya, solusinya tepat based on teori gitu. Ya kan, tapi di lapangan keadaannya berbeda gitu. Ya, kita mah kan ngasih yang ini aja kan, kayak main material, main method gitu. Ya fishbone-nya gimana, why-nya. Tapi ternyata why-nya itu bisa beda kalau di lapangan gitu. Terus yang unik ini sih mungkin, ketika interview MD itu ditanya kan, lagi apply company apa lagi nih gitu kan selain di sini. Terus lagi apply di company A gitu misalnya. Terus dia nanya kalau misalnya company A terima, di sini terima, kamu pilih mana gitu. Disuruh company A gitu. Company A berarti bukan company-nya dia, bukan yang sekarang. Bukan. Terus habis itu gimana? Bukan. Terus dia bilang enggak sih. Terus aku lanjutin, walaupun aku milih company A, tapi company A itu nggak punya timeline rekrutmen yang jelas, jadi aku juga belum tahu pengumuman di sana tuh sama di sini duluan mana gitu kan. Terus dia bilang kalau misalnya kamu udah 2 tahun di sini dan tiba-tiba company A bilang kamu ada di sana bisa gitu kan lolos, kamu pilih mana gitu? Pilih company A tetap. Ini kayaknya tidak patut dicontoh deh. Tapi alhamdulillahnya lolos ya, Vi. Iya, terus ya kayak dia nanya kenapa gitu kan. Ya dijelasin lah kenapa gitu, alasan logisnya tetap milih company A walaupun di situ udah sampai tahap itu gitu kan. Nah, setelah itu ini sih kayak itu udah 1 jam diskusi, udah asik banget, tiba-tiba di sampai tahap pertanyaan itu dia tuh kayak langsung oke lah udahan gitu kan pertanyaannya. Langsung beda mood gitu ya. Iya, langsung beda mood. Habis itu dia langsung closing
oke, ada pertanyaan apa nih gitu kan buat tamunya ini. Terus ya udah langsung aku tanya, perusahaan ini mention kalau apa ya, bisa ngirim barang sampai ke bulan gitu kan. Oh iya. Ya terus Ada. Terus aku lihat di website officialnya gitu kan, itu beneran gitu. Maksudnya sebenarnya inovasi company ini di luar tuh udah sejauh apa gitu. Misalnya aku tertarik di situ gitu. Terus kayaknya dia excited lagi. Oh ternyata walaupun dia nggak tertarik gitu kan, tapi dia baca juga mungkin kali ya. Terus ya udah dia jelasin ini memang plan ke depan dan itu nyata gitu. Dan inovasi-inovasinya tetap berkembang gitu untuk bidang logistik dan supply chain gitu. Oke. Ya udah. Setelah itu tunggu pengumuman. Nah, hari pengumumannya tuh pas banget. Jadi si perusahaan A sama si perusahaan itu pengumuman di hari yang sama gitu. Waduh, terus gimana tuh, Vi? Terus akhirnya bisa memilih yang sekarang? Kan padahal yang A udah terima. Dia MCU, langsung MCU soalnya. Sedangkan yang satunya tuh kayak masih tahap awal banget gitu loh, kayak masih step 1. Oh gitu. Iya, tingkatan stepnya udah beda gitu kan. Terus kayak ya udah di tahap berikut itu dia MCU, terus kayak aku kaget dong. Hah, kok MD-nya ngizinin gitu kan anaknya ini. Terkaget. Iya, soalnya abis event yang interview itu kan pulang ke rumah kan. Terus pulang ke rumah cerita nih orang pulang di rumah gitu kan. Gimana tadi interviewnya gitu kan. Iya, gini dapet ini. Terus kayak terus langsung diomelin dong. Kenapa ngomong begitu? Iya, kenapa ngomong kayak gitu gitu. Ya terus aku bilang dong, maksudnya daripada manis-manis di depan doang gitu kan. Terus kayak bilang, iya nih akan loyal dan sebagainya. Padahal at the end, kalau ada tawaran yang lebih menarik ya pindah gitu kan. Siapa juga yang nggak mau gitu kan. Setelah itu juga ada acara keluarga besar gitu kan. Ada tante dan sebagainya gitu. Terus kayak tante juga bilang, wah kak, kalau tante jadi yang interviewernya nggak bakal diterima gitu kan. Kayak langsung down gitu. Tapi kayak tetap aja gitu, maunya jujur aja gitu. Ya jadi diri kita aja gitu kan. Maksudnya idealis boleh dong gitu. Terus kayak emang maunya dia ya kenapa nggak bilang aja gitu. Terus dia kayak dia akan tetap menerima kita kalau kita punya sesuatu yang dia butuhkan gitu. Betul. Berarti ya emang mungkin nggak semua company bisa kayak gitu ya. Iya benar. Ya emang apa ibaratnya culture yang company sekarang emang udah, kalau yang perusahaan VIA ya gitu maksudnya. Dia emang menerima gitu kayak ya ibaratnya dia udah ngungkapin yang ada, terus juga emang kapabilitasnya ada, ya kenapa enggak kan? Benar. Dia juga kayak open sama diversity gitu kan, maksudnya entah diversity in ini definition gitu, entah yang kayak kalau dia LGBT juga kayak ya udah nggak apa-apa gitu selama kerjanya benar, ya walaupun nggak ada juga sih gitu kan. Terus kalau misalnya dia punya disabilitas atau apa juga kayak kita welcome gitu. Ada ya sih di company sekarang berarti ya? Ada. Jadi kayak benar-benar apa ya, selama dia bisa gitu kan, selama dia mau kerja gitu ya nggak apa-apa gitu, kita welcome. Nah terus setelah itu tahap terakhir berarti tahap terakhir MCU. Nah MCU itu jadi tahap paling deg-degan sih sebenarnya. Kenapa deg-degan? Soalnya nggak apa ya, kesehatan itu kan nggak bisa dimanipulasi gitu. Kalau kayak interview, psikotes dan sebagainya ya bisa lah dicari, dipelajari dan sebagainya. Tapi kalau kesehatan kan nggak yang bisa sehari 2 hari tiba-tiba kita bilang atau kita latih tubuh kita supaya sehat gitu. Soalnya nggak tahu juga kan. Hari pagi hamil 1 tahun, iya. Ya jangan-jangan tubuh ini sudah tidak sehat lagi gitu. Ya tapi ya udah kayak minum air kelapa kayak gitu-gitu. Iya. Itu berapa lama tuh sih dari awal submit sampai akhir offering? Aku 2 bulan. 2 bulan ya? Lumayan juga ya. Tapi kalau temen yang di kayak daerah lain gitu, dia 3 bulan sih ada kayaknya. Ya tergantung ini ya. Total pendaftarnya aku juga dapet setelah ini sih, setelah masuk gitu kan, kayak setelah ngobrol-ngobrol sama HR gitu kan. Ternyata ada 10.000 yang apply gitu. Yang diterima? Yang diterima 6. Wah, mantap. Keren. Mantap.
Nah terus kayak aku juga baru tahu kenapa pada akhirnya si MD milih gitu kan. Ternyata emang itu tipikalnya gitu kan. Dia lebih suka sama orang yang ya udah jujur aja gitu, suka-suka enggak gitu, nggak apa-apa gitu, dia lebih welcome sama yang kayak gitu. Ya kebetulan lagi cocok gitu kan. Iya, alhamdulillah emang rezeki sih Vi. Ya benar. Terus ini lagi Vi, sekarang yang manajemen trainee ini sekarang bagiannya operation eksekutif ya. Benar. Nah itu job desk-nya ngapain aja sama challenge-challenge yang pernah dihadapi? Ini paling program manajemen trainee itu di sini 2 tahun. Nah dalam 2 tahun itu ada banyak kayak stepnya gitu, dari step 1 ke step 2, step 3. Jadi step pertamanya dalam 6 bulan pertama kita ada rotasi, job rotation gitu kan, ke berbagai site. Site itu artinya kayak cabang gitu kan ya kalau umumnya, ke site-site lain, ke warehouse lain gitu, ada beberapa cabang. Nah, jadi pertama kali masuk, hari pertama ini kita benar-benar cuma welcoming party gitu. Selamat datang, lalala gitu, habis itu pulang. Belum kerja ya? Belum. Masih kenalan dulu. Ya. Nah, terus di Senin itu kan kayak hari pertamanya emang kebetulan hari Jumat tanggal 1 November itu. Nah di minggu berikutnya baru tuh kayak apa ya, belajar lagi di kelas gitu kan selama 7 hari aja. Jadi dalam 7 hari kita dapat berbagai materi, dari misalnya director finance tuh kerjanya gimana, director operation, terus director HR dan sebagainya pokoknya. Terus kayak di bagian director HR tuh lucu juga sih, kayak ada salah satu director HR ngejelasin tentang benefit and compensation gitu kan. Dia jelasin cara ngitung pajak, cara ngitung pajak penghasilan, BPJS, kayak dia heran. Ini nggak ada yang nanya, kayak nggak ada Pak, kita udah cukup. Kayaknya juga bingung mau belajar apa ya. Iya, terus kayak ternyata pas udah kerja, oh ternyata perhitungan itu pakai gitu kan. Iya, ternyata benefit dan compensation itu penting. Dulu kayaknya waktu awal-awal oh ya udah bagus gitu. Soalnya waktu yang awal abis MCU diumumin lolos gitu kan, ya itu diumumin lewat telepon dulu kan awalnya sebelum ada email resminya gitu. Yaitu HR-nya nelfonin satu-satu, terus kayak dia ngomong kalau gajinya segini gimana gitu. Terus kayak oh iya nggak apa-apa dengan senang hati. Terus kayak ya udah tahap pertamanya itu mulai dari yang 7 hari in class itu dapat berbagai materi, dan dalam 7 hari itu ada juga yang langsung ke lapangan gitu. Langsung lapangan sama ngejelasin istilah-istilah gitu lah, istilah-istilah yang ada di warehouse. Nah, karena mungkin mereka juga tahu ya, 7 hari itu ya sama aja kayak kita kuliah 4 tahun gitu kan, nggak ngerti apa-apa. Akhirnya ya udah dicemplungin gitu. Jadi si 6 orang ini disebar ke berbagai site. Kebetulan aku dapat site pertama di Sentul gitu kan. Ya udah 1 bulan di sana. Nah, pokoknya dalam 6 bulan ini berarti pindah beberapa lokasi, dan kita tuh ada sistemnya setiap 1 bulan harus ada presentasi di depan board of director-nya. Jadi setelah 1 bulan kita nyemplung gitu kan ke salah satu site, ke salah satu warehouse, kita harus tahu prosesnya di sana seperti apa, terus improvement yang bisa diimplement di sana itu seperti apa, benefitnya berapa, revenue berapa, bisa saving cost berapa, dan implement itu bisa dilakukan dalam berapa lama gitu. Dan itu kita presentasikan di depan direkturnya, kembali lagi ke si CEO dan jajaran direkturnya gitu kan. Dan itu dilakuin setiap sebulan sekali, dan itu juga jadi kayak tahap review gitu loh. Karena bisa jadi di antara tahap-tahap itu gugur gitu kan. Entah karena nggak nemuin improvement atau karena apa gitu. Terus itu bulan pertama, bulan kedua pindah ke Karawang. Itu juga melakukan hal yang sama, terus ke Cikarang, ke Cibitung gitu. Di setiap bulan itu kayak ini sih, yang tadinya awalnya shadowing itu kayak bener-bener pelajarin prosesnya, tapi juga harus kalian improvement. Di bulan kedua langsung improvement plus implementation, bulan ketiga implementation sama review gitu kan. Wow. Bulan keempat lanjut terus gitu kan. Nah itu juga seru sih, karena setiap site beda-beda gitu kan ciri khasnya, karena site itu artinya beda project gitu. Karena ini logistik company, artinya dia nyimpen barang dari perusahaan lain gitu kan. Nah nyimpen barang ini punya apa ya, setiap company intinya punya ciri khas masing-masing lah, entah dari prosesnya, requirement-nya kayak gitu-gitu. Nah terus
setelah yang 6 bulan ini selesai, kita ada OJT, on the job training, itu selama 3 bulan. Itu kita bakal di-assign ke salah satu tempat yang nanti setelah OJT itu lulus ya lanjutin di situ gitu. Nah, OJT-nya aku kembali ke Operation Executive di Sentul, itu artinya megang satu project gitu. Nah, kemudian ya setelahnya lanjut di situ lagi gitu sampai sekarang. 2 tahun ya, Via? Benar. Nah, habis itu kira-kira kalau rencana Via ke depan nih, habis dari manajemen trainee, operation executive di logistik company ini, Via rencana ke depannya mau target apa lagi nih yang mau di-achieve? Targetnya apa lagi ya? Banyak sih kayaknya. Banyak, tapi biasanya mengalir aja sih. Dan ya kayak achievement itu muncul ketika lagi ada di depan mata aja gitu. Misalnya lagi mau apa nih gitu, ya udah ntar ngejar ke situ gitu. Berarti sedikit-sedikit gitu ya, Via? Ini yang terdekat mau ngambil apa nih kira-kira yang pengen di-achieve target? Target terdekat ini sih, lagi mau ada big event gitu kan di warehouse, kayak annual project gitu. Dan itu yang menentukan bagus enggaknya proses selama 1 tahun ke belakang gitu. Performance-nya ya? Ya, benar-benar. Oke. Semoga tercapai, Vi. KPI ya jatuhnya berarti itu juga ya? Iya bisa. Oke. Ada lagi nih, Vi. Kalau misalnya ada yang mau ngejar tipsnya, manajemen trainee di operation executive ini, kira-kira tips and trick yang bisa dikasih apa, Vi? Tips and trick-nya, ini ya, paling jadi diri sendiri aja gitu. Tapi jadi diri sendiri itu juga, iya, tapi jangan jadi diri sendiri yang versi jelek ya. Maksudnya kayak kita males nih gitu, terus ya udah jadi males aja karena diri kita males, ya nggak gitu juga gitu kan. Kita tahu lah gitu kan yang bagus yang mana, yang jelek yang mana. Kalau emang jeleknya bisa diubah jadi bagus ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kayak kita punya sendirian atau kita punya pandangan ya disampaikan aja selama itu masih make sense gitu. Nah, ketika nyebur ke manajemen trainee, itu tuh benar-benar ketemu orang dari berbagai kalangan gitu. Kayak misalnya sekarang di site itu ketemunya orang-orang Sunda gitu kan. Yang mungkin dia punya ciri khas sendiri, terus kulturnya beda gitu. Nanti ketika global review gitu misalnya, ketemunya sama tim global gitu yang entah India, Jepang, Cina gitu. Mereka juga kulturnya beda. Nanti di innovation project ketemunya orang USA gitu yang kulturnya beda lagi, harus to the point, tek terus kayak cepet, meetingnya cuma 30 menit, terus kayak jam meetingnya beda 12 jam gitu, jadi kayak jam 8 malam juga harus standby. Atau sesama tim office gitu kan di ruangan yang ada gap usia gitu, tapi kayak yang lebih tuanya paling cuma beda 2 atau 3 tahun gitu kan, tapi kan mereka pengalaman udah banyak. Ada juga yang pengalamannya udah kayak 15 tahun kerja, kayak gitu-gitu sih. Iya, ibaratnya padahal dia lebih muda ya. Dia lebih muda tapi harus ngeliat gitu ya. Benar-benar. Apalagi kayak di ini sih, di project yang sekarang untuk operation executive itu kan kayak megang satu site, dan satu site itu ada kayak sampai 50 orang. Itu ada yang tahun depan udah pensiun gitu, kayak ada yang udah berapa puluh tahun, kayaknya udah lebih tua dari ayah aku sendiri gitu. Ya pokoknya dipinter-pinterin lah komunikasinya gimana gitu kan. Karena kita datang ke mereka tuh pasti bawa perubahan gitu. Dan perubahan itu adalah sesuatu yang nggak disukain gitu kan. Karena pasti keluar dari zona nyaman gitu. Sama ini tadi Via juga sempat mention juga ya. Keluar dari yang tips and trick ini juga. Tadi Via sempat mention di company yang sekarang itu ngedukung diversitas gitu. Berarti kalau ngomongin masalah gender ini berarti kalau cewek sama cowoknya itu lebih banyakan cowok apa cewek, Vi, kalau yang sekarang? Kalau di area yang sekarang banyakan cowok sih. Kayak saya tahu kayaknya isinya cowok semua gitu. Yang kerja, soalnya kan kayak
operate gitu kan, mindahin barang, yang ceweknya paling cuma 2 orang gitu. Nah terus Via gimana tuh cara komunikasinya kan? Penasaran juga sih, apalagi kan umur beda, gender juga ternyata lebih mayoritas pria gitu. Gimana tuh Via? Caranya apa ya? Gak ngerti sih, mungkin karena udah kerja gitu, jadi kita memandang dia bukan as a gender tapi as job role-nya gitu. Dia tuh job role-nya di sana apa? Leader, supervisor, apa-apa gitu. Jadi kayak ya kita ngelit dia as dia leader sama as a supervisor gitu, atau dia picker atau checker atau sebagainya gitu, bukan karena dia cewek dan dia cowok gitu. Ya kayak aku juga udah nge-SP orang kayaknya. Aku udah nge-SP orang 3 ada 6 orang yang aku SP kayak. Ada yang SP2, ada yang SP3 gitu, juga kayak nge-SP orang atau ngehukum orang gitu kan juga harus ada apa ya, reasonnya di belakang gitu, kayak mesti dengerin mereka curhat dulu gitu, kayak 1 jam diskusi panjang lebar, terus kayak mereka minta belas kasihan atau kayak gimana gitu kan, tapi kayak ya adil gitu, misalnya kalau mereka bagus ya kita kasih best employee gitu kan, kita kasih reward gitu, tapi kalau misalnya emang jelek ya udah kita kasih punishment gitu. Ya berarti based on professionality gitu ya Via? Ya benar, itu akan jadi lebih mudah sih harusnya. Mantap. Thank you Vi, masukan pesannya. Ini kita udah masuk sesi terakhir juga. Jadi kalau misalnya ada yang mau nanya lebih lanjut ke Via, itu kontaknya bisa kemana nih? Oh iya, kalau ada yang mau nanya lebih lanjut, Instagram kali ya, atau Instagram. Atau LinkedIn. Instagram namanya username-nya Alivia_ZHR. Oh iya, Alivia_ZHR. Oke, nanti ditaruh di kolom deskripsi juga. LinkedIn-nya juga ya Via. Ya. Oke, terakhir ada closing statement mungkin dari Via sebelum ditutup. Closing statement apa ya? 1% lebih baik itu akan membentuk habit baru sih. Jadi kayak 1% lebih baik setiap harinya akan berakumulasi jadi 365 kali lebih baik at the end of the year gitu. Jadi jangan pernah bosan untuk improve diri kita gitu kan. Dan apa ya, selalu kayak invest dari leher ke atas gitu. Misalnya kita nggak pernah akan rugi kalau misalnya kita invest diri kita gitu, atau ngabisin uang buat belajar dan sebagainya, karena lebih itu jadi investasi terbesar diri kita di masa yang akan datang. Oke, siap, noted. Thank you Vi. Closing statement. Thank you Nan. Mantap. Nah, ya paling itu aja teman-teman. A few moments later. Mungkin kalau misalnya di video ini ada salah kata atau kurang lebihnya, mohon maaf. Iya, paling itu aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Makasih banget Vi udah ngisi hari ini. Thank you juga. Sampai jumpa di Podcast karena semua orang punya cerita.